Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد أشهد Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum
wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna qabla. Rawahu Tirmidzi. Saudaraku jamaah Jumat seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Khotib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menghiasi, mengajak, mewarnai hidupnya senantiasa dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengajak diri kita yang mengaku bahwa diri kita ini adalah umatnya berupaya dalam menelaah dirinya masing-masing. Sudahkah dirinya senantiasa berada di atas dasar tatanan dan tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya orang yang beriman telah faham dan telah mengerti bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panutan kita telah berwasiat kepada kita. Kalau kita betul-betul mau senantiasa berpegang teguh terhadap wasiatnya, dijamin kita akan selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Wasiat itu hendaknya kita di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang hadir di masjid ini menyatakan diri tidak hidup, tapi semuanya kita merasa bahwa diri kita adalah hidup. Seolah-olah malah kita menyatakan kita yang memiliki hidup. Padahal kalau kita mau jujur, kita tidak memiliki hidup kalau tidak diberi hidup oleh Yang Maha Hidup. Pertanyaannya, sadarkah bahwa hidup yang ada pada diri kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Yang memberi hidup? Ketika kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan kita ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Yang memberi hidup, maka ketika kita merasa hidup ini tentu berupaya untuk memanfaatkan hidup itu dalam rangka mewujudkan kesyukurannya, terima kasihnya terhadap Yang memberi hidup. Ini mari kita telaah dalam diri kita masing-masing. Sebab Rasulullah memberitahu kepada kita, kata Rasulullah, an umrihi fima afna, umur hidup yang ada pada diri kita ini kita habiskan, kita gunakan untuk apa? Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-281 Allah memberitahu kepada kita, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak sedikit pun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia yang fana ini tanpa tanggung jawab. Menyadari bahwa itu merupakan tanggung jawab kita, maka tentu dalam menggunakan hidup ini senantiasa kita koreksi, sudahkah
hidup yang ada pada diri kita ini senantiasa kita hiasi, senantiasa membentuk sikap dan pribadi sadar terhadap yang memberi. Dalam konteks ini, mari kita coba bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita. Kehidupan dibuktikan dengan tunduk dengan perintahnya. Dari sekian banyak perintah yang diberikan kepada kita, tertuang dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Allah dalam hadisnya. Maka Al-Quran firman Allah itu untuk mengatur siapa yang beriman terhadap yang memberi hidup. Manakala dirinya tidak beriman terhadap yang memberi hidup, tidak masuk dalam aturan Al-Quran itu. Maka kalau saya dan sampai telah menyadari bahwa hidup kita diberi oleh Zat yang Maha Hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tunduk terhadap aturan yang memberi kehidupan. Di antara aturan itu diwajibkannya kita melakukan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Sebab akhir-akhir ini ada satu ajaran yang menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Ini perlu untuk kita telaah sehingga kita tidak terjebak dalam retorika yang seolah-olah menguntungkan, tapi justru menjerumuskan kita. Saking beratnya untuk menjaga sholat itu, di dalam kitab Az-Zawajir di sana ditegaskan, man hafadhu ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang dalam hidupnya membuktikan imannya sehingga dengan itu mampu menjaga sholatnya yang 5 waktu dalam sehari semalam, Allah memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dzikul aisy, diangkat, dibebaskan kehidupan dari kesusahan. Jaminan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Semestinya kita sebagai orang yang beriman, yang dengan tugas kita melaksanakan sholat, tentu merasa bahagia. Karena dengan sholat bukan sekedar kita melakukan kewajiban, tapi dengan melakukan itu, dampak yang diterimanya bisa menjadikan sebabnya diri kita terbebaskan dari kesusahan hidup. Lalu yang kedua, kata Nabi, wa'azabul qabri, dibebaskan dari azab kubur. Semua orang yang beriman sadar bahwa kehidupan di alam kubur ada kenikmatan, ada azab kubur. Apa yang kita inginkan? Semua orang yang beriman berkeinginan kelak manakala kita diantar ke kuburan kita masing-masing ingin mendapatkan nikmat kubur. Maka Rasulullah memberi zamannya. Siapa yang hidupnya dikala ada di dunianya yang fana ini menjaga sholat yang 5 waktu, maka dibebaskan dari azab kubur. Maka sholat yang 5 waktu manakala dijaga oleh setiap diri pribadi yang beriman, maka yang bersangkutan akan mampu terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Pertanyaan besar dalam diri kita masing-masing. Sudahkah sholat yang kita lakukan setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, mampu mewarnai diri kita dari sifat-sifat yang tercela yang digambarkan dalam tuntunan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah? Atau justru sholat yang kita lakukan sekedar perbuatan sholat, sementara makna dan jiwa sholat tidak ada pada diri kita masing-masing? Atau kita justru mendapatkan ancaman yang Allah nyatakan fawailul lil musholin? Mari kita telaah dalam diri kita masing-masing. Yang nomor 3, kata Nabi, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Kelak catatan amal perbuatan kita selama kita di dunia ini akan diberikan oleh Allah dan kita menerimanya dengan tangan kanan. Artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, karena kita senantiasa berada di dalam tuntunan
yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Maka Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Di lain ayat Allah berkata wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang nomor 4, wa yamurru 'ala siratikal baqi. Kelak manakala kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Allah menolong kita, kita akan merasakan laksana kita, laksana proses berjalan atas kehendak dan dasar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi setiap kita sebagai orang mukmin mengoreksi, menelaah, meneliti sudah sejauh mana sholat yang setiap saat kita lakukan. Maka itu dianjurkan ketika dalam sujud yang terakhir kita baca, bukan cuma membaca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, tapi dianjurkan kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lalu yang kelima dimuliakan oleh Allah kata Nabi, wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kelak kita semuanya semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa dihisab. Maka kita tanya diri kita masing-masing sekali lagi, apakah sholat yang kita lakukan yang merupakan bagian kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim sudah mampu mewarnai dalam kehidupan kita? Maka kita teriak setiap saat, setiap kita melakukan sholat, kita nyatakan di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita sadar bahwa hidup yang ada pada diri kita sekarang ini semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kehidupan yang ada pada diri kita sekarang ini kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing? Semoga Allah memberikan senantiasa pertolongannya kepada kita, hidayahnya kepada kita masing-masing, yang pada akhirnya kita mampu menunjukkan sikap ketaatan kita, kepatuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan manakala kita dimatikan oleh Allah, mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa at'im wa tafaqqal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil iktisami bihaqqihi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi sirri wal alaniyah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudusi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzi qalu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin li asyratil kiram
wa an sa'iri ashabi nabi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal fasa wal munkar wa syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batun an baladina hadza khassa wa an sa'il buldanil muslimin ma'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriyai wal riya'i wal hujubi was sum'ah wal ghibati wa su'iz dhanni wan namimah waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadhi'atan wa iqatan wa khushu'an wa tazarru'an ilaika wa imanan bi qudratik waj'al qulubana mustaqirratan bi jami'i karamati awliyaika bila syakkin wala hammin ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala imanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.